Cuma lah kalian bicara tentang persatuan, kesatuan, tentang bangsa, tentang rakyat segala macam. Tapi membiarkan anak bangsa ini terpecah hanya gara-gara kepentingan elit-elit doang kan kayak gitu. Apa ya? Sedih saya kalau bilang bangsa ini seperti ini terus. Tapi saya percaya Bu Mega, Pak Prabowo pasti ketemu. Bu Mega, Jokowi pasti ketemu. Dan mereka bakal duduk bareng. Kalau mereka masih menganggap dirinya tokoh besar. Kalau mereka menganggap dirinya peduli dengan bangsa dan negara ini. Saya percaya. Ya, kita harapkan para tokoh-tokoh yang tadi disebutkan oleh Bung Ridwan segera mensegerakan rekonsiliasi tersebut, karena kondisi bangsa ke depan lebih urgent untuk kita pikirkan dan kita hadapi. Selamat sore, Bung Ridwan. Ya, Bung Ridwan ini Ketua Umum Kemampuan. betul. Kita to the point, Ya, kita langsung singkat padat. jelas buat pemirsa di rumah orkestra ya. Bung Ridwan, ini kan kita tahu ya, tadinya hari ini akan ada aksi dari para pendukung Prabowo. Seluruh pendukung Prabowo akan ada di MK rencananya ya, aksi tersebut. Tapi last minute Bapak kita gitu kan menghimbau untuk tidak terprovokasi. Bahasa itu Bung gimana Bung menurut Bung? Apa memang ada indikasi apa nih Bung? Kok bisa tiba-tiba? Makanya kan jujur ya, saya sebagai Ketua Umum Kemampuan yang bagian dari relawannya Pak Prabowo agak terganggu dan terusik juga sih kok tiba-tiba Pak Prabowo atau perintah Pak Prabowo atau relawan ini berinisiatif atau dia sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo melakukan aksi gitu. Nah, itu juga agak bingung juga awalnya, kenapa ya? Berpikirlah kita kan ini kan bukan ininya Pak Prabowo, karakter Pak Prabowo sebenarnya gitu loh. Tapi kan kita tidak mungkin menolak ajakan Rumah Pemenangan TKN yang kita harus memberikan dukungan kan seperti itu ya. Iya. Tapi hati juga kan nggak bisa dibohongin. Kan kita tahu Pak Prabowo gitu loh. Nggak ada karakter punya sifat kayak begitu gitu loh. Gitu loh. Tapi akhirnya kejawablah keresahan saya bahwa malamnya Pak Prabowo ngambil sikap untuk membatalkan acara itu. Keren bro, hormat Pak Prabowo. Keren bro, asli. Ini yang gue cari-cari, tokoh negarawan yang benar-benar peduli dengan bangsanya, yang benar-benar menjaga persatuan bangsanya. Ini keren banget. Dan kita berharap dari kelompok yang lain, dari 01, 03 pun mencontoh itu. Ini bukan persoalan menang kalah lagi, tapi ini udah persoalan ini bangsa ini lagi tidak baik-baik, jangan ditambah kusut gitu loh. Kenapa tidak baik-baik? Ini kan krisis ekonomi sudah mulai, krisis geopolitik perang Iran Israel, itu kan mengganggu. Kenapa sih beda sibuk dengan hal yang kayak gitu? Dulu. Berarti izin mau aku potong ya. Berarti kalau dari Bung Ridwan melihatnya waktu mendengar informasi pertama, Bung Ridwan melihatnya ini kayak bukan gayanya Pak Prabowo. Iya. Ada 380 relawan Pak Prabowo.
Ya, lebih lah, mendekati 400 lah ya. Di sini aja kita sudah menampung hampir 180-an. Di Lembangan Bonjol ya kan, saya salah satunya di sini kan. Ya. Setengah lebih. Iyalah, tapi pertanyaannya adalah ya kita kan ikut di TKN lah, ambil keputusan apapun kita kan ngikut, nggak mungkin kita menolak ataupun walaupun kita tidak tahu diberitahukan atau segala macam. Tapi ketika sudah menjadi ranahnya para ketua-ketuanya di sana, ya kita pasti support dong, dukung dong gitu loh. Walaupun hati bertanya-tanya kan kayak gitu. Aneh kok Pak Prabowo mau sih kayak gini gitu ya. Pada saat itu ya. Pada saat aku pertama kali dengar itu, siang sore ya. Sampai malam aku. Ada apa sih ini kayak gitu kok sampai teman-teman 02 atau merespon ini gitu. Terus aku bergalah, gara-gara surat dari Ibu Mega ini ke MK. Oh, lah apa urgennya gitu loh. Nggak penting seorang Ibu Mega sebagai mantan presiden atau sebagai presiden kelima, dia punya sebagai tokoh besar negarawan, wajar mengingatkan kepada MK untuk bersikap adil, untuk bersikap ambil keputusan yang bijaksana. Itu wajar dan mengingatkan itu. Gitu. Nah, itu normal lah. Dan nggak perlu juga disikapin dalam hati saya kalau itu patokannya. Gitu. Terus kalau hanya patokan bansos, lah kan Prabowo nggak ada urusan dengan bansos. Yang paslon ini yang menjadi paslon itu kan Pak Prabowo dan Gibran. Betul. Terus apa urusan dengan bansos Pak Prabowo? Kan kayak gitu ya. Aneh bilang betul nih. Kenapa kok direspon? Sudahlah. Aku tunggu aja lah jawabannya kan, keresahan hatinya aku tunggu lah jawabannya. Mau kemana nih larinya ini kan kayak gitu ya kan. Yang pasti aku cuma bilang sama teman, oke, gua atau teman gua Ridwan akan support walaupun tidak bisa menurunkan massa gitu loh, karena nggak mungkin kita mendadak seperti ini gitu. Udah aku sampaikan ke teman-teman korlapnya lah, Pak Ali Lubis lah waktu itu. Tapi Bung, saya beneran tergelitik nih barusan Bung bilang bukan gayanya Pak Prabowo. Berarti Bung lihat ada indikasi apa nih? Kok bisa tiba-tiba para relawan ya kan terpancing? Ya ibaratnya kita bisa bilang gitu ya, masuk ke hampir kita sekarang nggak jadi ya, tapi bisa nggak dibilang hampir masuk jebakan itu? Berarti ada yang bermain dong. Ya apa ya, kayaknya ada satu kepanikan kan gini. Biarkan keputusan MK itu berdiri sendiri, tidak ada intervensi oleh siapapun. Kan ada 3 poin yang kita lihat nanti akan dibacakan oleh salah satu yang dibacakan oleh MK. Pertama, permohonan ditolak. Kedua, permohonan diterima. Yang dari 0103 ya. Ketiga, permohonan diterima sebagian kan gitu loh. Dari ketiga poin-poin ini semuanya kita kan sudah melihat semua hasilnya dari secara langsung persidangan itu. Dan poin terpenting itu adalah yang aku lihat, memang sih teman-teman aku lihat menjaga poin ketiga. Seandainya kejadian permohonan diterima sebagian. Nah apa itu kan begitu? Nah itu yang mungkin ya ada kepanikan di situ, gitu kan? Tapi bagi saya enggak lah. Saya lihat gini loh, MK itu bijaksana, dia tahu lah 96,2 juta rakyat itu harus diperhatikan dibandingkan hanya suara yang itu menghasilkan 58%. Dibandingkan hanya suara yang 16 sekian dan 24 sekian. Kan harusnya kayak gitu ya. Kalau mereka merujuk dengan bahasa suara terbanyak kan kayak gitu. Harusnya kan kayak gitu, kebijaksanaan keputusan yang diambil MK itu harusnya seperti yang dilihat itu. Gitu. Persoalan yang nanti akan begini ini udahlah. Capek kita bos, kalau setiap hari setiap pilpres kita ribut, terakhir-akhirnya rujuk lagi kan gitu.
hanya gara-gara pengen minta posisi, minta tukaran ini, minta tukaran itu, udahlah. Kasihan masyarakat yang di bawah. Yang menarik ini justru kalau saya melihatnya, kalau tadi kondisi ya, kondisi sudah masuk ke arah situ, update-nya adalah pergerakan per hari ini tidak jadi, ada himbauan yang tidak jadi, justru malah makin menunjukkan kenegarawanan Pak Prabowo ya, benar? Oh iya dong, kan gini, makanya kan saya berharap dan saya yakin kok Bu Mega juga sama lah tipenya dengan Pak Prabowo, ya kan. Tokoh-tokoh besar ini kan pastilah berpikiran tentang negara, tentang persatuan, tentang bangsa ini. Apalah itu MK, mana itu akan buat ya kita anggap itu mah udah dia berdiri sendiri orang Bu Mega sendiri, kalau salah satu yang membentuk MK. Bu Mega juga salah satu yang membentuk KPK. Dia punya wajar kalau dia ingin mengingatkan itu. Nah kan gini, bacaan-bacaan orang-orang pintar, analisa-analisa peneliti atau segala macam kan melihat bahwa pasca 22 ini akan ada demo besar-besaran, diterima atau tidak diterima atau sebagian pasti akan demo besar-besaran, pasti akan ada chaos, bahkan ada korban. Itu kan bacaan dari para indigo nih. Ini kan sebenarnya bacaan ini bisa ditangkap, bisa dihentikan ketika energi positif yang diberikan oleh para tokoh-tokoh negarawan ini mempunyai nilai yang sama gitu. Makanya kan aku ini berharap banget ya pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini terjadi gitu. Kan di podcast sebelumnya kan aku sudah pernah ngomong bahwa aku sangat hari ini sampai meyakini bahwa tetap bahwa PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo karena Bu Mega dan Pak Prabowo tidak ada masalah. Ya, secara personal tidak ada masalah. Kalaupun dia ada masalah dengan Jokowi yang hari ini dibunuh, ya aku masih melihat gimmick ya, masih gimmick. Karena bagaimanapun juga Gibran itu masih PD Perjuangan, gitu. Jokowi masih PD sampai hari ini, itu. Maksudnya dia sudah orang-orang lingkarannya Pak Prabowo atau orang-orang lingkarannya khususnya di Ibu Mega, udah hentikanlah, jangan bikin gaduh, gitu loh. Jangan mengeluarkan statement-statement yang kesannya ini akan ada perlawanan, akan ada begini, akan mau pecah belah, akan terjadi terpecahnya bangsa ini. Janganlah gitu ya. Biarkan proses hukum ini berjalan dengan sendirinya. Biarkan silaturahmi Mega dan Pak Prabowo ini berjalan dengan sebenar-benarnya gitu. Nggak ada lagi halang-halangan harus begini-begini, nggak usah lah kayak gitu. Dan saya yakin nggak lama ini Pak Prabowo ini karena Bu Mega dianggap mbaknya ya, kakaknya dianggap kakaknya. Ya Pak Prabowo bisa lah datang langsung, nggak perlu lagi protokoleran. Dia bisa datang langsung ketemu Umar. Saya anggap aja tuh Mbak gua kan, Mbak gua lah Bu Mega datangnya kan kayak gitu kan. Siapa mau ngelarang? Kita kayak gitu. Kita harapkan kayak gitu lah. Kalau capek prosedur lalu udahlah. Kayak apa ya? Akhirnya kan timbullah kita jadi negatif thinking dengan di lingkarannya ibu gitu loh. Ibunya tidak ada apa-apa, tapi orang sekelilingnya seolah menggoreng ada sesuatu yang kayak gelap gitu. Iya, makanya udahlah, makanya gini. Harapan saya Ibuan nih Ketua Umum Kemampuan yang hari ini suka tidak suka, bukan tidak suka apa, saya sebenarnya masih merah gitu. Karena saya orangnya pendukung loyalis Mbak Puan, ya kan. Sangat berharap bangsa ini ada rekonsiliasi ya, untuk menjawab bahwa pilpres kedepannya sudah selesai, pilpres ini sudah selesai. Apapun keputusan MK kita terima, move on lah, apa ya, pokoknya udahlah kita selesaikan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Katanya kita ingin Indonesia maju, katanya kita ingin berharap 2045 Indonesia emas. Kalau contoh-contoh ini tidak dipraktekkan oleh para tokoh penting, ya kalau bahasa saya ini dewa-dewanya politisi lah, duduklah bareng Pak Jokowi, Pak Prabowo, Sri Sultan, terus
Ibu Mega yang paling utama kan kayak gitu kan, Bu Mega dan Pak Prabowo ini duduk bareng. Kalau perlu panggil ke si JK itu kan ya kan, ikut juga duduk bareng karena kan dia bagian di belakang layar si Anies ini sebenarnya kan, yang ikut juga ikut meramaikan suasana ini juga gitu kan. Duduklah bareng, ayo mau dibawa kemana bangsa ini tergantung kalian semua kan kayak gitu. Kalau kalian stop semua kok. Tapi kalau kalian salah satu ngasih perintah, ini kios. Itu kepercayaan saya. Jadi tergantung 4-5 tokoh ini. Kalau mereka bilang berhenti orang kata. Nggak ada tuh kekuatan asal teriak-teriak itu kalau Bu Mega nyuruh berhenti. Nggak ada tuh teriak-teriak relawan-relawan yang mau akan maki-maki segala macam kalau Prabowo suruh berhenti. Nggak ada tuh orang-orangnya Anies tuh ngomong macam-macam kalau JK udah ngomong udah berhenti. Itu. Nggak ada itu. Makanya saya berharap banget ya sudah selesaikan bangsa ini, kita rakyat mengikuti gitu loh. Tokoh-tokoh ini berjiwa besar, berkumpul, guyup lagi, bicara tentang kebangsaan. Pilpres 5 tahun sekali, rakyat sudah menjalankan tugasnya sebagai rakyat yang diperintahkan oleh negara, oleh pemerintah untuk menjalankan hak suaranya sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh rakyat, gitu loh. Ya sudah, rakyat tinggal menunggu hasilnya, bukan diadu gitu, bukan diadu oleh kepentingan elit yang hanya untuk kepentingan kekuasaannya doang, gitu loh. Itu loh, yang itu harapan terbesar saya gitu loh. Hal yang lebih urgent ya. Iya, karena gini loh. Ini dolar sudah melambung. Perlu penyikapan. Ekonomi sudah mulai goyang, ya kan? Betul. Geopolitik kan berpengaruh juga, bro. Ya. Ini kan indikasi perang dunia ketiga ini kan sudah mulai kebayang. Kalau kita ini di dalam sini masih gontok-gontokan gitu loh. Gambarnya semakin jelas. Iya. Ya kita paham lah nih agen-agen nih asing ini coba manas-manasin terus kan kayak gitu kan. Ya kita butuh lah orang-orang ini gitu loh, tokoh-tokoh dewa-dewa politik kita ini untuk berbicara dari ke hati gitu loh. Ini bangsa loh yang dipertaruhkan, ini rakyat loh yang dipertaruhkan. Indonesia butuh rekonsiliasi. Iya. Betul. Sepakat. Apa ya? Sedih saya kalau bilang bangsa ini seperti ini terus. Tapi saya percaya Bu Mega, Pak Prabowo pasti ketemu. Bu Mega, Jokowi pasti ketemu. Dan mereka bakal duduk bareng. Kalau mereka masih menganggap dirinya tokoh besar. Kalau mereka menganggap dirinya peduli dengan bangsa dan negara ini, saya percaya. Ya, kita harapkan para tokoh-tokoh yang tadi disebutkan oleh Bung Ridwan segera mensegerakan rekonsiliasi tersebut, karena kondisi bangsa ke depan lebih urgent untuk kita pikirkan dan kita hadapi. Cuma lah kalian bicara tentang persatuan, kesatuan, tentang bangsa, tentang rakyat segala macam, tapi membiarkan anak bangsa ini terpecah hanya gara-gara kepentingan elit-elit doang kan kayak gitu. Para orang-orang yang merebut komisaris, orang yang merebut menteri, orang yang merebut posisi-posisi penting, orang yang pengen menyelamatkan diri dari korupsinya segala macam. Cuma lah, itu loh maksudnya. Udah, biarkan aja kalau mereka bikin kesalahan, biarin aja udah. Itu. Jangan dilindungi, jangan dibela-belain gitu. Biarin aja udah. Yang penting bagaimana tokoh-tokoh ini bersatu kembali bicara tentang kebangsaan ini kemana, ke depannya bagaimana gitu loh. Kita rakyat ini hanya butuh, kita cek orang lapangannya bro. Iya. Paham. Main catur di kelompok teman-teman segala macam. Bang gimana nih bang, kok gimana sih nih? Oh pemerintah ini atau
Kan pemilu udah selesai, masih pada ribut aja. Kapan selesai ini kita? Iya, kan malu kita orang politisi, ya kan, orang elit politik, tapi ketika ditanya oleh masyarakat kecil, hal kayak gitu kan bingung kita jawabnya, gitu loh. Sementara kita berbuat harusnya sinkron dengan. Iya, padahal kata kita bicara buat kepentingan rakyat, ya kan. Tapi rakyat bertanya, kan juga sudah selesai gitu loh. Ya udah tinggal diatur aja baik-baik gitu loh, nggak usah ribut gitu loh. Itu yang paling penting sih rekonsiliasi lah. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Mega, khususnya Bu Mega dulu dengan Pak Prabowo, kemudian Bu Mega dengan Pak Jokowi, barulah berkumpul lah nih tokoh-tokoh lain seperti ditambahkan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dan JK lah perwakilan dari Anies nih, Bu Anies, gitu loh. Ya kan dia bagaimanapun juga nih Anies ini kan anaknya lah, anak didiknya lah kan gitu, kita paham lah ya. Kalau Nasdem kalau kan hanya pengusung doang. Ya. Dan sudah rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan kayak gitu. Itu sih paling penting yang saya harapkan, dan bukan saya pribadi, saya mewakili seluruh rakyat yang hari ini berharap tokoh-tokoh ini punya jiwa yang dilakukan oleh seperti Pak Prabowo. Itu sih harapan saya. Oke. Bung Ridwan mau lanjut ya. Buat orkestra di rumah kita sudahi, karena seperti pembicaraan Bung Ridwan yang tadi kita dengarkan, beliau ini sekarang dan kita semua ya Bang ya, kita lagi menuju mendorong untuk segera terlaksananya rekonsiliasi tersebut ya. Udahlah, MK biarkan putusan apa putusan MK, kita terima aja lah udah. Gitu. Kalaupun mereka tidak adil dan bijaksana dalam memilih atau segala yang merugikan 96,2 suara rakyat, nanti biar dengan kena azabnya. Ya. Alam tidak akan pernah bohong. Pasti akan ada hukumannya bagi siapapun orang yang tidak bersifat adil. Itu aja. Oke. Itu sih percayaan. Terima kasih Bung Ridwan. Oke. Terima kasih ya. Salam buat Reza Dirma. Salam Pancasila. Salam Pancasila.